Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan ini merupakan pertemuan terakhir bagi kita dalam semester ganjil. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini ada materi yang masih tersisa, yakni teori kinetik gas. Dan insya Allah pada kesempatan ini tidak ada tugas yang Ana berikan, karena di akhir materi yang akan Ana sampaikan adalah bagaimana soal ujian semester kita. Baiklah, kita awali dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yakni memahami dan menganalisis energi kinetik rata-rata dan energi dalam pada gas ideal. Yang kedua, menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisiknya. Adapun indikator pencapaian yang akan dicapai, yang pertama, menjelaskan sifat-sifat gas ideal menurut teori kinetik gas. Yang kedua, memahami dan menerapkan persamaan gas dalam menganalisis gejala fisika pada kehidupan sehari-hari. Gas ideal. Gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Molekul gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertubukan dengan molekul lainnya, dan juga mereka akan bertubukan atau menabrak dinding secara terus-menerus. Adapun sifat-sifat gas ideal yang ada, ini adalah sebuah pendekatan, karena berbicara ideal, ideal itu hanya milik Allah, sempurna kalau ideal itu. Yang pertama, partikelnya berjumlah banyak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Di poin kedua ini, tidak ada gaya tarik-menarik di antara partikel. Yang ketiga, ukuran ruangannya tentu lebih besar dan ukuran partikelnya kecil dan relatif bisa diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, gas bergerak secara acak ke segala arah. Kemudian, molekul gas bergerak itu menggunakan hukum Newton. Yang kedelapan, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaan keadaan gas ideal secara umum adalah ini. PV sama dengan nRT dan PV sama dengan nKT. Nah, ini adalah penjabarannya, yang mana N kecil adalah M dibagi MR. Kemudian kali silang di sini, MR pindah ke ruas kiri dan V-nya sebagai pembagi. M dibagi V itu adalah rho. Nah, ulang, M dibagi V adalah rho, ya. Rho ini, ya, rho ini kemudian persamaan yang lain gitu ya. PV sama dengan N dibagi NA dikali R dikali T. Nah, yang selanjutnya pada akhirnya PV sama dengan NKT. Jadi dua persamaan yang perlu antum semua pahami adalah PV nRT dan PV sama dengan NKT. Ini adalah keterangannya. Nah, selanjutnya kita ke persamaan keadaan gas ideal yang lain. Pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Dengan demikian, ada 4 kondisi yang
terjadi. Yang pertama, menurut Boyle, jika suhu suatu gas dijaga konstan, ketika suhunya konstan maka namanya isotermal, sehingga tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Ini dia persamaannya, PV sama dengan konstan, sehingga P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini kondisi pertama, suhunya yang konstan, T. Yang kedua, menurut Charles mengatakan jika tekanan suatu gas dijaga konstan, isobar, tekanan dijaga konstan berarti isobar, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaannya V per T sama dengan konstan, sehingga V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Kondisi ketiga, ini menurut Gay-Lussac mengatakan jika volume suatu gas dijaga konstan, volumenya yang dijaga konstan, maka itu adalah isohorik. Maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaannya P per T sama dengan konstan, P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Puncaknya adalah Boyle-Gay-Lussac mengatakan hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Ini persamaannya PV dibagi T sama dengan konstan, P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 dibagi T2. Jadi dari sini persamaan keadaan gas ideal itu ada 3 kondisi kemungkinan yang terjadi. Salah satunya P-nya konstan, V-nya konstan, ataukah T-nya konstan. Tetapi secara keseluruhan V kali V dibagi T adalah konstan. Nah, poin keempat ini ya. Kita ke contoh soal. Tentukan volume 5 mol gas pada suhu dan tekanan standar 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Selanjutnya, apa yang diketahui? Yang diketahui pertama adalah volume V 5R. Yang diketahui adalah 5 mol N. Dan 5 mol, kemudian suhunya T 0 derajat Celcius kita rubah ke Kelvin, ditambah 273 sehingga 273 Kelvin, dan P 1 atmosfer kita jadikan Pascal atau Newton per meter pangkat 2 sehingga 1,01 kali 10 pangkat 5. Dan selanjutnya ada ketetapan R 8,314 Joule per mol kali Kelvin. Adapun yang ditanyakan adalah V, volume. Dari diketahui dan ditanya, maka persamaan yang kita pakai adalah PV sama dengan nRT. PV sama dengan nRT. V sama dengan nRT dibagi P, kita masukkan nilainya 5, N-nya, kemudian R-nya 8,314 dikali suhu 273 dibagi 1,01 kali 10 pangkat 5. Hasilnya 0,112 meter kubik. Inilah volumenya yang kita dapatkan. Dari mana 0,112? Buktikan sendiri. 5 kali 8,314 kali 273 dibagi 1,01 dikali 10 pangkat 5. Kita ke contoh yang kedua. Pada contoh kedua, gas nitrogen pada suhu 27 derajat Celcius memiliki volume 25 liter dan tekanan 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Tentukan volume gas tersebut jika tekanannya diubah menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2 dan suhunya dijadikan 127 derajat Celcius. Jadi kita sama-sama. Yang diketahui pertama adalah kondisi awal atau kondisi pertama, yakni suhu.
27 derajat Celcius kita rubah ke Kelvin menjadi 300. Kemudian V-nya, V1 25 liter dan tekanannya 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Kemudian kondisi kedua, ini bahasanya diubah. Nah, atau kondisi akhir di sini 2 kali 10 pangkat 5 adalah P2 dan T2 suhunya 127 derajat Celcius dijadikan Kelvin menjadi 400 Kelvin. Adapun yang ditanyakan di sini adalah V2 ya. Kita gunakan kondisi yang keseluruhan PV per T sama dengan konstan, di mana P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 dibagi T2. Nah, kemudian kita olah V2 sama dengan P1 kali V1 dikali T2 dibagi P2 kali T1. Betul ya? Nah, ya kan ini kan T2 kalikan ke sini, P2 kalikan ke bawah ya. Tinggal V2. Masukkan angkanya 10 pangkat 5 per 1 kali 25 kali 400 dibagi 2 kali 10 pangkat 5 kali 300 ya. 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 5 1. 400 nolnya 2, 300 nolnya 2, bisa kita coret 1 nilainya. Kemudian 25 dibagi 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 2 5, 50. 50 bagi 3 16,67 liter. Demikian hasilnya. Nah, selanjutnya kita ke pemberitahuan. Apa maksudnya pemberitahuan? Pemberitahuan di sini adalah berbicara tentang soal semester. Soal semester, Ana fokuskan pada contoh soal dan tugas di setiap pertemuan. Insya Allah kalau antum benar-benar mempelajari contoh soal dan mengerjakan tugas, Ana yakin antum akan bisa menyelesaikannya. Namun ada juga beberapa teori dari setiap video yang Ana kirimkan. Itu akan Ana ambil sebagai soal. Kemudian ada file yang akan Ana kirim, terutama tentang teori kinetik gas. Ana kirim ke grup ya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.